kebocoran data kependudukan di Bridge Forum. 330 juta baris data kependudukan Indonesia bocor. Dan kebocoran ini diklaim terjadi pada bulan Juli 2023 dan dijual. Dari sampel yang diberikan 1 juta data yang bisa diakses, cukup memprihatinkan. Data ini lebih banyak daripada data penduduk Indonesia. Data penduduk Indonesia sekitar 270 jutaan, namun diduga karena ini memuat data penduduk yang sudah meninggal. 330 juta baris itu mengandung 69 kolom. Jadi 69 field database. Jadi kelihatannya yang berhasil diakses ini adalah server database-nya di-copy mentah-mentah. Jadi bukan dari interface-nya. Jadi server database-nya di-copy mentah-mentah. Jadi ada 69 kolom data kependudukan. Dan kalau lihat dari isi kolomnya, memang cukup kuat diduga ini berasal dari Dukcapil. Jadi harap pihak berwenang melihat kolom-kolom data yang diberikan secara gratis ini, lalu diinvestigasi dari mana sumber kebocorannya. Dari 69 kolom ini, 69 field database ini, cukup banyak juga yang kosong, tetapi ada 28 field yang cukup penting. Mengandung informasi apa? 1. NIK. 2. Nama lengkap. 3. Tanggal lahir. 4. Nomor akte lahir. Ini sebelumnya belum dapat kan. 5. Golongan darah sudah pernah bocor. Agama. 6. 7. Status pernikahan sudah ada. Nah, nomor 8 udah ada peningkatan nih. Nomor akte nikah. Nomor akte cerai. Nomor 9 peningkatan lagi tanggal nikah, tanggal cerai. Lalu nomor 10 yang cukup memprihatinkan. Lalu nomor 10 yang cukup memprihatinkan, kelainan fisik. 11 penyandang cacat. 12 pendidikan akhir, 13 jenis pekerjaan. Nah, 14, 15, 16, 17 adalah nik ibu, nik ayah, nama lengkap ibu, nama lengkap ayah. Seakan tidak lengkap membocorkan informasi orang dekat ini, lalu ada nama ketua RT dan nama ketua RW di nomor 18 dan 19. Nah, yang bisa dijadikan patokan ini data dari Dukcapil adalah ada nama petugas registrasi, ada NIP petugas registrasi, ada nama petugas entry, ada NIP petugas entry. Jadi kalau menyangkal lagi saya juga bingung. Lalu itu data apa? Ada tanggal entry, ada nomor KK, ada tanggal ubah, tanggal cetak KTP, tanggal ganti KTP. Apa yang seharusnya dilakukan agar peristiwa ini tidak terulang selain berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pengelola data disadarkan akan amanah yang diberikan ini. Harus dilakukan audit terhadap pengelolaan data. Apakah sudah menerapkan standar pengelolaan data yang baik, dan audit ini dilakukan secara teratur dan diberikan sanksi yang tegas jika terjadi pengelolaan data yang tidak sesuai dengan standar yang baik seperti ISO 27001 atau standar lainnya. Mungkin badan yang berwenang untuk melakukan ini kami harapkan adalah BSSN. Jadi BSSN bisa memandu, seharusnya sebelumnya BSSN juga sudah memberikan warning, dan ini kan data kependudukan data paling inti dari masyarakat Indonesia. Tolonglah dijaga dengan baik. Dan ada yang
perlu menjadi satu perhatian bahwa ini merupakan konsekuensi dari pengelolaan data terpusat, di mana pengelolaan data terpusat ini bisa diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Nah, dalam mengakses ini, memang kalau kita melakukan enkripsi, itu kan menjadi sulit. Tetapi kalau tanpa enkripsi sekali bocor seperti hari ini, maka perlu dicari caranya. Yang diberikan akses adalah data umum yang tanpa tidak dienkripsi. Jika ingin mengakses data lebih jauh lagi, data yang lebih jauh itu dienkripsi, ibu kandung. Nah, dengan bocornya nama orang tua, nama lengkap ibu kandung, sedangkan nama lengkap ibu kandung ini digunakan sebagai salah satu metode autentikasi di bank, ya sama aja bohong. Orang yang mendapatkan data ini akan bisa memalsukan dirinya sebagai penduduk yang bersangkutan ketika diverifikasi oleh petugas bank atau petugas lainnya melakukan verifikasi, sehingga dia bisa lolos karena semua datanya sudah bocor gitu. Jadi hal ini yang harap menjadi perhatian. Terima kasih.